Selamat siang apa sore nih? Pagi udah siang ya Pak. Selamat pagi Mbak Sabila. Sehat Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Bapak, terima kasih atas waktunya untuk memberi edukasi ke sobat PMI di rumah. Kali ini temanya tentang leptospirosis Pak. Oh, iya. Sebenarnya penyakit seperti apa sih Pak leptospirosis itu, dan sebabnya itu dari mana dan penularannya itu bagaimana Pak? Ya. Baik pemirsa, jadi tentang leptospirosis memang di akhir-akhir ini apalagi di musim hujan ini nanti akan banyak meningkat, yang mudah-mudahan tidak terjadi ya. Jadi ini memang disebabkan oleh kuman ya, sebenarnya bakteri leptospira ya. Jadi ini adanya biasanya di sekret atau di kencingnya, orang bilang kencingnya tikus atau anjing yang terkena, ada yang ada kumannya leptospira. Itu penularannya pun lewat manusia. Kalau manusia itu kalau memang ada luka atau apa melewati situ ya. Tapi kalau kita kulitnya utuh apa tidak akan masuk. Atau bisa aja mencocok mata, masuk lewat mata, atau terhirup lewat hidung, itu bisa. Dan itu sebabnya tidak hanya kencing tikus itu tadi ya dok? Iya, kencing tikus ya itu. Tapi yang dia terlihat di air. Jadi melalui cairan atau bisa juga air tanah. Iya. Tanah yang tercemar adanya leptospira. Jadi bakteri leptospira. Untuk gejala dan tanda apabila seseorang itu terjangkit dok, itu mengalami apa? Gejala seperti biasa, seperti biasanya kayak flu ya, flu biasa. Tapi kalau sudah ada gangguan komplikasi yang lain, ke organ yang lain, itu kadang-kadang akan menjadi sulit kita menjaga yang lainnya. Seperti ya kalau di awal-awal kalau ringan itu biasanya 90% itu biasa ringan. 90% seperti flu biasa, pegel-pegel, pusing-pusing gitu. Baik dari itu terus ke dokter kasih antibiotik sudah hilang sembuh. Tapi yang 10% itu yang berat itu kalau dia sampai melewati darah, masuk ke aliran darah, mengenai hati, kadang-kadang orang menganggap sebagai hepatitis, penyakit lever karena warnanya kuning, matanya kuning, atau kena ke ginjal, sebelum menyebabkan gagal ginjal atau diperiksa, wah ini istilahnya kalau di lab laboratorium volume kreatinina tinggi sekali. Kadang-kadang bisa ke otak juga, perdarahan di otak, orang bilang stroke. Yang umumnya banyaknya ke otot jantung, nah itu kadang-kadang terjadinya seperti nyeri jantung, angina kalau di bahasa dokternya. Itu sebenarnya terjadi kematian mendadak. Bisa juga sampai kematian, sering banyak kematian. Sering datang ke rumah sakit itu karena sudah terlambat. Karena belum sadar tanda-tandanya itu. Dikira flu biasa ternyata. Kadang-kadang juga dianggap sebagai DP, demam berdarah. Karena waktu dicek laborat, ini demam tinggi 39, dicek wah ini leukositnya tinggi, tetapi kok trombositnya rendah. Wah ini kayak demam berdarah ini ya. Kalau untuk pertolongan pertamanya dokter, misalnya kita merasakan gejala takutnya mengantisipasi itu leptospirosis atau bukan, apa yang bisa kita lakukan? Ya, kalau kita merasa tadi kita bekerja habis dari main-main air atau apa, itu mungkin kita curiganya ada ke sana atau bersentuhan dengan tanah atau di rumah banyak tikus di rumah ini. Nah itu memang kita curiganya ke arah sana. Berarti dari latar belakang. Atau kita dari bersih-bersih tanaman tiba-tiba kok jadi demam. Nah seperti kita curiga sebelumnya ada leptospira nih. Kita datang ke dokter, nanti ada jurnal dicek laporan tentang leptospiranya, kalau memang positif ya harus diobati. Itu pencegahannya. Yang penting kalau kita bekerja ya pakai sarung tangan. Kalau ada becek ya pakai misalnya sepatu boot atau apa, jangan sampai. Atau apalagi kita mencurigai ada luka. Nah, luka ya, karena luka itu sumber penularan masuk ke situ. Kalau kita awalnya utuh bagus nggak apa-apa. Tapi kalau ada luka entah itu gatal entah apa kayak di liputan udah mudah masuk. Karena nggak pegang, nggak cuci tangan, masuk ke mata atau ke terhirup di hidung. Dan kita juga harus menjaga kebersihan setelah aktivitas. Cuci tangan penting. Kalau untuk
Ya kita bisanya memberikan penyuluhan ya kepada masyarakat ya. Ini lagi musim hujan, hati-hati apalagi daerah banjir yang dengan genangan air, rop atau hati-hati ya. Apalagi di lingkungannya tuh banyak tikus ya, hati-hati juga ya untuk leptospirasi sini. Mbak. Jadi kita mengantisipasi lagi musim hujan ini hati-hati sekali. Sebelum ke terakhir dok, adakah tips-tips dari Dokter Suryanto untuk sobat PMI di rumah? Silahkan supaya kita tidak panik gitu dok ketika mendengar berita bahaya leptospirosis sedang menyebar gitu. Karena kita panik. Ya, leptospirasi ini memang kalau dalam statistik itu 90% dia menyebabkan penyakitnya ringan sebenarnya. Ya. Ada keadaan tertentu aja mungkin kondisi kita lemah itu 10% yang menyebabkan gangguan yang berat. Bisa ke hati, bisa ke ginjal, bisa ke paru-paru atau ke otak. Kalau ke hati karena ada radang hati, karena pasiennya jadi ekstrik, jadi kuning, mata kuning, seperti itu. Terus kencingnya jadi kayak warna teh gitu. Itu udah seperti orang bilang lah kayak hepatitis ini, hepatitis. Kemudian kalau udah kena paru-paru, kadang-kadang terus sesak karena ada bendungan cairan di parunya. Karena bisa juga muntah darah, batuk darah. Soal orang juga, wah ini TBC ini, seperti itu. Kadang-kadang seperti itu. Kadang-kadang sampai ke misalkan mana ke ginjal itu harus cepat-cepat cuci darah untuk mengobatinya. Tapi kalau sampai ke otak, itu kadang-kadang sering terjadi perdarahan di otak. Orang bilang wah stroke ini padahal itu leptospirosis. Nah ini ada dan itu cepat dia rata-rata 2 sampai 12 hari di masa inkubasi, rata-rata 7 hari udah kena langsung 7 hari. 7 hari cepat sekali ya. Makanya dia katakan memang akut ini. Menyatu, cepat sekali itu kejadiannya. Jadi tolong untuk itu kita hindari lah yang sifatnya yang banjir, tolong lihat aja juga miara binatang, ya tolong diperhatikan kesehatannya, jangan sampai kena leptospirosis. Jaga kebersihan tipsnya ya. Jaga kebersihan. Oke dokter, itu dia bincang PMI tentang leptospirosis kali ini. Terima kasih atas edukasinya. Sobat PMI, itu dia bincang PMI tentang leptospirosis. Mari lindungi diri dari leptospirosis, jaga kebersihan, jaga kesehatan diri dan juga keluarga. Terakhir, jangan lupa seperti biasa diklik tombol like-nya, di-share ke seluruh sobat PMI dimanapun kalian berada, dan juga diklik tombol subscribe dan berlangganan agar tidak ketinggalan medianya PMI. Itu dia bincang PMI hari ini. Saya Bita selaku host pamit undur diri. Terima kasih. Jumpa lagi di bincang PMI episode berikutnya. Saya Putri Fratelli.